Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh peserta didik kelas 9 SMP MTS. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang 5 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang pembelahan sel. Tentang apa itu pembelahan sel, lalu kemudian apa jenis-jenisnya, dan seperti apa prosesnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Yang ketiga, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Yang keempat, kita akan belajar tentang siklus menstruasi, fertilisasi atau pembuahan, dan kehamilan pada wanita. Kadang ada cowok yang tanya pada seorang wanita, kenapa sih ketika menstruasi wanita itu sering banget mudah marah? Itu ya, itu nanti kita akan temukan jawabannya pada pembahasan selanjutnya. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Oh ya, sebelum kita belajar, karena yang akan kita pelajari ini adalah sistem reproduksi, mungkin bagi sebagian orang sistem reproduksi ini akan jadi suatu hal yang tabu. Ada yang perlu kita ingat dari awal, kita membahas ini tujuannya adalah untuk belajar ya. Jadi ya nggak usah malu-malu dan nggak usah pikirannya macam-macam ke sana itu ya. Kita belajar sistem reproduksi ini biar kita lebih paham dan biar kita lebih peduli pada organ reproduksi yang kita miliki dan kita bisa semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Secara umum, pembelahan sel itu diartikan sebagai proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anakan atau lebih. Apa maksudnya itu? Contohnya gini, misalkan ada satu buah sel, saya gambarkan lingkaran saja itu ya. Kemudian satu buah sel ini, setiap sel makhluk hidup, selama dia hidup, maka sel itu akan selalu cenderung untuk membelah. Nah, ini contohnya. Nah, tujuannya apa membelah? Ya, biar makin banyak. Satu sel induk ini, dia bisa membelah menjadi 2 buah sel yang sama. Dan sel ini kita sebut sebagai sel anakan. Yang masing-masing sel anakan juga bisa membelah menjadi 2 sel anakan lagi. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kita akan memperoleh 4 sel buah anakan. Keempatnya ini masing-masing juga nanti bisa membelah. Sehingga jumlahnya semakin lama semakin banyak. Ini terjadi pada semua makhluk hidup. Selama dia hidup, maka dia cenderung akan terus membelah. Cuma makin lama, usia manusia semakin tua. Ketika usianya makin tua, itu kemampuannya membelah akan semakin kecil. Contohnya ya, contohnya orang tua kita semakin tua, maka sel-sel tubuh kita akan makin lambat. Prosesnya akan menjadi lambat. Terus, apa tujuan sel itu membelah? Tujuan sel membelah yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Dulu, waktu kelas 7, udah pernah belajar tentang pertumbuhan ya. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan, kita ingat-ingat lagi, pertumbuhan kalau secara biologi itu diartikan sebagai proses pertambahan ukuran yang nggak bisa kembali lagi. Contohnya, misalkan tubuh kita nambah tinggi. Kalau udah nambah tinggi, kan kita tidak bisa balik lagi jadi pendek kan itu. Terus contohnya lagi, kita bisa tambah kepintaran gitu ya, atau tambah kecerdasan.
Contohnya seperti ini. Dulu waktu kecil kita cuma hanya bisa meraung dan nangis saja. Kemudian sekarang udah bisa ngomong, selanjutnya lagi bisa ketawa, lalu jalan, dan selanjutnya lari-lari. Nah, itu adalah proses pertumbuhan. Nah, ini contohnya. Ini ada gambar mulai dari setelah lahiran, kemudian bayi. Nah, kita klik aja. Ya, kemudian bayi yang semulanya hanya bisa merangkak, selanjutnya tumbuh ke anak-anak. Nah, ini sudah bisa nangis, rewel, selanjutnya ke remaja, dan yang terakhir ke dewasa. Tujuan pembelian sel yang kedua adalah untuk perbaikan. Apa yang biasa diperbaiki? Ya, sesuatu yang rusak pada tubuh kita. Tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan. Kerusakan bisa terjadi pada tingkat sel atau pada tingkat jaringan ataupun pada tingkat organ. Apa contoh kerusakan yang sering kita alami? Ya, yang sering kita alami ya luka, itu ya. Ini ada gambar-gambar luka. Luka adalah salah satu contoh kerusakan yang perlu diperbaiki. Contohnya luka pada tangan. Lalu luka itu makin lama bisa sembuh sendiri. Kadang tidak perlu diobati pun bisa sembuh sendiri. Kenapa bisa sembuh sendiri? Ya gara-gara sel yang dekat dengan luka itu mengalami pembelahan. Sehingga lukanya bisa ditutup oleh sel-sel yang baru. Nah, kalau sering kita perhatikan, setiap ada luka biasanya ada bekasnya itu ya. Ini di hari ke-12 ini ada bekasnya. Biasanya bekas lukanya itu berwarna pucat daripada kulit sekelilingnya. Nah, kenapa bisa pucat seperti itu? Ya, karena diisi oleh sel-sel yang baru. Oke, selanjutnya yang terakhir, tujuan dari pembelian sel itu adalah untuk reproduksi. Apa itu reproduksi? Ya, reproduksi itu adalah perkembangbiakan alias beranak. Lalu anaknya nanti beranak lagi. Seperti itu seterusnya dan semakin banyak. Pembelian sel dengan tujuannya adalah reproduksi ini terjadi pada sel kelamin. Kalau pada laki-laki kita menyebutnya sebagai sperma. Kalau pada perempuan kita menyebutnya sebagai sel telur. Yang kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan nanti akan menghasilkan janin atau calon manusia baru. Nah, ini ada janin pada seorang perut ibu. Jadi tujuan pembelian sel itu ada 3. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis pembelahan sel. Ada 2 jenis pembelahan sel, yaitu adalah pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, sebelum ke proses mitosis sama meiosis, tentunya kita harus tahu dulu tentang perbedaan keduanya itu ya. Untuk perbedaan pertama, pada pembelahan mitosis itu berdasarkan sel anaknya itu menghasilkan 2 sel anakan. Sedangkan untuk pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Untuk perbedaan yang nomor 2, pada sel anakan di pembelahan mitosis itu sifatnya identik dengan sel induknya. Jadi sel anaknya itu sama dengan sel induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu sel anaknya
tidak sama dengan sel induknya. Pada perbedaan ketiga, jumlah kromosom pada sel anakan itu sama dengan sel induknya. Jadi pada pembelahan mitosis, kenapa sifatnya identik? Itu karena kromosomnya, kromosom itu pembawa kode-kode genetik dari orang tuanya ke anaknya. Itu ya. Itu adalah kromosom. Pada pembelahan mitosis, kromosom sel anaknya sama dengan sel induknya atau istilahnya adalah diploid. Sedangkan pada pembelahan meiosis, untuk kromosom sel anaknya itu setengah dari sel induknya atau istilahnya adalah haploid. Seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir pada pembelahan mitosis, tempat terjadinya pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Nah, sel tubuh itu ya pada tubuh kita seperti di kulit, di tulang. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu terjadinya pada sel kelamin. Nah, sel kelamin itu ya di sel sperma sama sel telur. Seperti itu ya. Itu adalah 4 perbedaan untuk pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Oke, untuk proses pembelahan mitosis kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita tarik kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Tujuan dari pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua adalah untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Sekian dulu dari saya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.